Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Beginilah nasib Indonesia setelah secara resmi Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun 2023. Informasi ini diumumkan pada Rabu 30 Maret 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui situs resmi mereka. Pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Begitupun dalam pengumuman resminya, FIFA tidak memberikan alasan terkait pembatalan tersebut. Tetapi dari situasi yang terjadi, diduga salah satu penyebabnya karena penolakan berbagai elemen masyarakat, termasuk sejumlah anggota DPR RI terhadap keikutsertaan dan kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertolak ke Doha, Swiss pada Selasa malam 28 Maret 2023 lalu. Dia diutus Presiden Joko Widodo untuk melobi FIFA agar Piala Dunia usia 20 2023 tetap digelar di Indonesia. Di Jakarta, Presiden Joko Widodo juga mengadakan temu pers. Dia menegaskan agar para pihak di tanah air tidak mencampur adukan antara olahraga dengan politik. Namun lobi Erick Thohir dan penegasan Presiden Joko Widodo ternyata tak mampu meyakinkan FIFA untuk tetap membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kini beredar kabar Argentina paling siap untuk menggantikan posisi Indonesia. Sebenarnya isu pembatalan muncul saat FIFA membatalkan drawing Piala Dunia usia 2023 di Denpasar, Bali yang direncanakan pada 31 Maret 2023 lalu. Ini berkaitan erat dengan penolakan tim nasional Israel yang juga sebagai peserta. Diketahui Israel merupakan runner-up dari grup B Piala Eropa usia 19 tahun 2022 lalu setelah Serbia tunduk 2-3 dari Austria pada 25 Juni 2022. Penolakan kehadiran tim Israel awalnya memang dimantik oleh Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Itu disampaikan melalui jumpa pers pada 29 2022. Sejak saat itu, satu persatu kelompok masyarakat mulai berani menyatakan penolakan. Polemik semakin memanas setelah Gubernur Bali Iwayan Koster menulis surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga pada 14 Maret 2023 lalu. Isinya menolak Israel bermain di Bali. Penegasan ini disampaikan Wayan setelah sebelumnya membuat tweet di media sosial soal penolakan dirinya terhadap Israel. Setelah Koster, lalu secara terang-terangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun ikut menolak Israel bermain di Solo. Kedua kader PDIP ini menggunakan ideologi Bung Karno sebagai landasan alasan dari penolakan mereka. Segendang sepenarian. Penolakan dua kader PDIP tadi disambut Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Dia juga menentang keberadaan Israel pada Piala Dunia usia 20 Indonesia. Hasto menilai kehadiran tim nasional Israel di Indonesia dapat meningkatkan potensi kerentanan politik dan sosial. Sehingga sejak Agustus 2023 lalu, Hasto menyebut PDIP berusaha agar ada skenario Israel tak masuk ke Indonesia. Tetapi Piala Dunia usia 20 tetap dihelat di Indonesia. Penolakan ini juga diikuti organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, tapi Nahdlatul Ulama tidak mempermasalahkannya. Menyusul, ada pula penolakan di DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, hingga organisasi masyarakat seperti FPI ikut ramai-ramai menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Akibatnya, keputusan FIFA pada menit terakhir ini sepertinya memang sangat memukul psikologi Presiden Joko Widodo bersama Erick Thohir yang digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden atau wakil presiden yang diunggulkan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Maklum, ini merupakan upaya panjang yang dilakukan Indonesia terhadap FIFA.
Jika berhasil, tentu menjadi torehan sejarah bagi dunia olahraga, khususnya sepak bola di bumi Nusantara. Keinginan ini berawal pada Juli 2019 lalu. Menpora Imam Nahrawi ketika itu mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk diteruskan kepada FIFA. Ini terkait kesiapan dan pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2021. Pada akhir Oktober 2019, FIFA mengadakan rapat di Shanghai, China untuk menunjuk tuan rumah baru Piala U20. Indonesia pun terpilih mengalahkan Peru dan Brazil yang juga mengajukan diri. Pada November 2019, Presiden Jokowi bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola junior dunia ini. Januari 2020, FIFA menetapkan 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta di Bali. Untuk mendukung pelaksanaannya, Presiden Jokowi kemudian mensahkan Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA Usia 20 World Cup tahun 2021 pada tanggal 15 September. Di saat yang sama, diterbitkan juga Instruksi Presiden atau Impres nomor 8 tahun 2020 tentang dukungan penyelenggaraan FIFA Usia 20 World Cup tahun 2021. Dalam Impres tersebut disinggung juga mengenai persetujuan gubernur yang wilayahnya akan menjadi venue Piala Dunia Usia 20. Pada Desember 2020, pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. FIFA kemudian memutuskan untuk membatalkan Piala Dunia U20 2021. Meski begitu, Indonesia tetap ditunjuk sebagai tuan rumah untuk tahun 2023. 2 tahun berselang, pada Juni 2022, tim Israel usia 20 dipastikan akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20 setelah berhasil masuk ke babak semifinal Piala Eropa U20. Lantas pada Oktober 2022 terjadi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang supporter setelah laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya di Malang. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang sanksi FIFA terhadap Indonesia, salah satunya pembatalan status tuan rumah Piala Dunia Usia 20 tahun 2023. Pada Oktober 2022, Presiden FIFA dan Presiden Joko Widodo sepakat jika turnamen terbesar ini tetap akan berlangsung di Indonesia dan berjalan dengan baik. Sayangnya, semua rencana dan keinginan itu pupus serta menjadi catatan gelap di paruh akhir periode kedua Joko Widodo memimpin Indonesia. Lebih miris lagi, penolakan tadi justru disuarakan dengan lantang oleh kader PDIP yang juga satu partai dengan Joko Widodo. Dari sinilah kemudian muncul dugaan, benarkah Presiden Jokowi ditelikung PDIP? Pertanyaan ini muncul setelah Iwayan Koster, Ganjar Pranowo, dan Hasto justru berada di lini depan menolak kehadiran tim nasional Israel. Padahal sebelumnya dikabarkan mereka ikut mendukung penuh. Jika memang benar ini bermakna harapan dan penegasan Presiden Joko Widodo agar para pihak di tanah air tidak mencampur adukan olahraga dengan politik terkesan memang tak bermakna dan menjadi nyata. Atau bisa saja Presiden Jokowi lupa bahwa tahun 2023 merupakan langkah menuju kontestasi pemilu dan Pilpres 2024. Jadi apapun bisa terjadi. Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.